Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi teman-teman semuanya yang ada di Cilacap. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu untuk membicarakan tentang keluarga kita. Sebuah tema yang disampaikan pada saya dari panitia tentang menggandeng buah hati dan keluarga menjadi profil keluarga dakwah ideal. Judul yang sederhana, tetapi tentu saja dalam aplikasinya, dalam pelaksanaannya akan membutuhkan tantangan yang banyak. Sebelum kita membicarakan tentang menggandeng buah hati dan keluarga, kita akan coba untuk pahami apa sebenarnya keluarga itu. Keluarga adalah elemen yang terkecil dalam masyarakat, di mana dari keluarga itu nantinya kita akan membentuk sebuah masyarakat. Dan keluarga ini adalah pilar dalam sebuah masyarakat yang besar yang memang hari ini harus kita jaga bersama-sama. Insya Allah dari sebuah keluarga yang kuat nantinya akan menjadikan negara kita itu menjadi negara yang kokoh. Apapun permasalahan yang muncul di dalam masyarakat, sesungguhnya kembali persoalan itu ada pada keluarga. 3 pilar penting untuk membangun sebuah keluarga dakwah, karena tadi menggandeng buah hati dan keluarga menjadi profil keluarga dakwah yang ideal, gitu ya. 3 pilar penting yang harus kita pahami untuk membangun keluarga dakwah itu adalah pilar ibadah, kemudian yang kedua pilar ilmu, dan yang ketiga ada pilar ekonomi. Apa yang dimaksudkan dengan pilar ibadah? Apapun yang kita kerjakan sesungguhnya ketika diniatkan untuk beribadah kepada Allah akan menjadikan sesuatu itu menjadi lebih mudah. Keluarga dakwah ideal yang kita tuju adalah dalam rangka membentuk atau menjadikan itu sebagai sarana ibadah kita kepada Allah SWT. Ibadah yang benar dan istiqomah yang harus kemudian kita terapkan pada keluarga kita. Sholat 5 waktu berjamaah, sholat 5 waktu tepat waktu, kemudian zakat tepat waktu, ya, jadi tidak menunda-nunda ketika berzakat, terutama zakat mal. Bergaya hidup infak fisabilillah, artinya orang bisa bergaya hidup untuk kalau saya punya kelebihan harta maka saya ikuti tren atau mode yang terkini, tetapi bergaya hidupnya itu adalah infak fisabilillah, selalu mengedepankan bagaimana kita bisa bermanfaat, harta kita bisa kita berkontribusikan untuk perjuangan dakwah, gitu ya. Menghidupkan puasa sunnah dalam keluarga, kemudian membudayakan zikir dan tilawah serta doa itu sebagai satu hiburan utama bagi keluarga. Setiap keluarga pasti membutuhkan hiburan, dan keluarga dakwah yang ideal menjadikannya itu sebagai hiburannya, ya, hiburan utamanya. Jadi berlari dari suatu persoalan itu dengan zikir, doa, dan tilawah. Dari satu pilar ini saja memang membutuhkan perjuangan yang tidak mudah, gitu ya. Tetapi satu persatu, tangga demi tangga yang bisa kita jalani untuk kemudian kita istiqomahkan, ya, di dalam menjalani ibadah yang kita inginkan tadi. Kemudian yang kedua pilar ilmu. Ilmu tentang mengenal Allah dan jalan menuju Allah itu wajib kemudian dimiliki oleh keluarga yang menginginkan agar keluarganya itu menjadi keluarga dakwah yang ideal, gitu ya. Dan diilhamkan untuk orang-orang atau keluarga yang memang dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT untuk menuntut ilmu agama. Hadis riwayat Ad-Dailami menyebutkan apabila Allah menghendaki kebaikan bagi rumah tangga, Allah menghendaki kebaikan, maka diberikan kecenderungan untuk mempelajari agama. Yang muda menghormati yang tua, kemudian dicukupkan rizkinya dalam kehidupan, sederhana dalam kehidupan, dan mampu melihat kekurangan dan kemudian bertobat. Jika Allah menghendaki yang sebaliknya, maka Allah akan membiarkan atau dibiarkan keluarga itu dalam kesesatan. Jadi menjadi profil keluarga dakwah yang ideal itu salah satu pilarnya adalah ketika kemudian di dalam keluarga ini kita sama-sama untuk belajar tentang ilmu agama, bersemangat untuk belajar ilmu agama. Mungkin dalam aplikasinya menekankan anak-anak untuk bisa memahami ilmu agama sebelum ilmu yang lainnya atau seiring berjalan dalam mempelajari ilmu. Yang ketiga ada pilar ekonomi.
Allah memberikan jalan bagi kita untuk sakinah mawaddah warahmah. Salah satunya adalah memiliki kecukupan ekonomi demi ketentraman fisik lahiriah seluruh anggota keluarga. Jadi pemahaman tentang agama, kemudian bagaimana ibadah yang baik, itu pun juga harus diiringi dengan kecukupan dalam ekonomi. Orang tua punya kewajiban untuk mencukupkan seluruh kebutuhannya. Katakanlah tadi dalam kaitannya dengan pilar ilmu, kemudian kita memasukkan anak kita ke sekolah Islam, kemudian memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren, itu pasti membutuhkan dana, dan itu memang jalan untuk bisa mencukupinya. Salah satunya adalah kita memiliki kecukupan ilmu. Itu pilar ekonomi yang tetap juga dibutuhkan. Bagaimana selanjutnya? Setiap keluarga harus memahami dan menjalankan peran dan tugas masing-masing. Jadi untuk menguatkan 3 pilar itu, kemudian kita sudah pahami, maka kemudian suami sebagai pendidik bagi istri dan anak-anak memainkan peran untuk menjadi leader. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Istri atau ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anak, memberikan contoh yang baik dan membimbing anak-anak untuk bisa menerapkan 3 pilar tadi dalam kehidupannya. Dan kemudian menyatukan visi misi di dalam keluarga, mulai dari suami istri kemudian dengan anak-anak. Anak-anak paham kemana keluarga kita itu akan dibawa. Ada suatu dialog yang aktif yang dilakukan oleh keluarga untuk membicarakan. Jadi ada proses untuk tarbawi atau tarbiyah bersama anak-anak, bersama orang tua, ibu dan ayah sebagai pembimbing bagi anak-anak, dan anak-anak itu sebagai mat'u bagi orang tuanya. Jadi kemudian menyatukan visi misi itu ke arah mana, ya? Sesungguhnya kita kembali pada surat 3 ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu adalah visi dalam keluarga dakwah yang ideal yang harus kita sampaikan pada anak-anak dan keluarga kita. Kita mungkin perlu atau butuh contoh, apakah ada profil keluarga dakwah yang ideal yang mengajak seluruh anggota keluarganya, anak-anak dan anggota keluarga yang lain untuk bisa memberikan dukungan bagi dakwah. Kita ambil contoh yang paling baik, suri teladan kita yang baik, ada keluarga dakwah ideal, ada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ini kita dalam bulan haji seperti ini kita akan mengupas. Tapi kita coba untuk melihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan ibunda Sarah dan sekian waktu kemudian tidak mendapatkan keturunan, akhirnya menikah dengan ibunda Hajar dan akhirnya mendapatkan putra Nabi Ismail alaihissalam. Bersama dengan ibunda Hajar, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan keturunan atau lahir Nabi Ishak. Dan subhanallah, dari 2 putra yang beliau miliki ini kemudian menurunkan para nabi yang kemudian menjadi teladan bagi kita semuanya sebagai manusia. Dari Nabi Ishak, artinya putra Nabi Ibrahim alaihissalam, dari ibunda Sarah, ini kemudian lahir Yakub yang memiliki putra 12 orang, kemudian Yusuf yang kemudian menjadi salah satu nabi, kemudian lahir Musa, ada Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan akhirnya Nabi Isa alaihissalam. Itu dari jalur Nabi Ishak yang dilahirkan dari ibunda Sarah. Dan semuanya itu adalah berkontribusi untuk dakwah Islam di muka bumi ini, yang kemudian kita kenal dari mereka adalah dari Bani Israel, orang-orang yang istimewa, pilihan dari Allah SWT, yang kemudian terus mendapatkan. Kemudian ada pertanyaan, kenapa kemudian dari Bani Israel ini kok banyak nabi gitu ya? Ya saking memang harus dibimbing dengan keras gitu ya, saking sulitnya ya, maka kemudian Allah menurunkan banyak nabi dari kalangan mereka. Dan kemudian di akhir zaman, setelah selesai dari kenabian dari jalur Nabi Ishak tadi, maka kemudian dari Nabi Ismail alaihissalam itu kemudian yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad SAW atau dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad ini yang kemudian kita kenal sebagai orang-orang yang ada di Jazirah Arab ya, orang turunan Arab ya, sedangkan yang punya adalah dari orang Israel. Kalau kemudian sekarang kita melihat ada pertikaian antara orang-orang Arab dengan yang kemudian ada orang Palestina di dalamnya dan ada orang-orang dari Israel, sesungguhnya mereka bermuara dari satu ayah yang sama. Nabi Ibrahim alaihissalam
yang kemudian melahirkan keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ishak ya. Jadi kita sebenarnya saudara ya. Memang kekuatan kita di dalam berdakwah itu juga diikuti dengan bagaimana kita tetap harus menjaga persatuan. Itu juga untuk menjadi evaluasi kita, bahwa anak-anak kita pun juga harus diajari bagaimana mereka saling menolong juga di antara saudaranya, agar nanti bisa menguati dakwah secara keseluruhan. Dan kemudian akhirnya muncul pertanyaan berikutnya, mungkinkah kita bisa, gitu ya? Bagaimana kita akan menjalaninya? Bagaimana kita akan dan insya Allah pasti kita bisa. Kalau kita punya keinginan yang kuat, kalau kita bermohon pada Allah SWT, lalu kemudian kita siap untuk menapai tahap demi tahap, mulai dari membangun rumah tangga yang islami, kemudian kita memperbaiki diri kita masing-masing, diri kita, menyatukan visi misi dalam keluarga kita, kemudian kita lanjutkan dengan mendidik anak-anak kita, memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita, mengistiqomahkan kita dan keluarga kita dalam dakwah. Insya Allah kita akan bertemu dengan dan insya Allah jangan pernah berhenti untuk mengajak anak-anak kita, melibatkan anak-anak kita dalam seluruh aktivitas kita, termasuk juga apa yang saya lakukan hari ini. Sesungguhnya saya tidak akan bisa hadir bersama penjenengan di sini tanpa dukungan dari anak-anak saya. Anak-anak saya berkontribusi untuk memberikan support bagi saya agar saya bisa melaksanakan apa yang kita rencanakan dalam dakwah ini. Semoga Allah menyatukan kita tidak hanya di dunia tapi sampai di Jannatul Firdaus, bertetangga dengan Rasulullah Muhammad SAW di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.